Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih kami ucapkan buat kehadiran Bapak Ibu dalam seminar budaya positif yang akan kami sampaikan, yaitu saya sendiri Relina Anis Manungkalit, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 2 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Terima kasih ya Bapak Ibu ya untuk kehadirannya. Serius sekali kayaknya. Iya Bu. Iya Bu. Ibu juga Ya. serius. Baik, kita akan lihat apa agenda kita yang akan kita lihat di seminar ini. Yang pertama nanti ada pembukaan, ada review materi, diskusi dan tanya jawab serta umpan balik, kemudian ada penutup. Baik Bapak Ibu, sekilas saja mengenai capaian umum yang akan diinginkan di dalam seminar budaya positif ini. Yang pertama, kita akan memahami mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum, khususnya nanti di sekolah kita, untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khususnya yang kita inginkan nantinya di sekolah kita bisa menerapkan budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian kita dapat menerapkan disiplin positif itu nantinya untuk memerdekakan murid, untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Kita juga dapat nanti menyusun langkah-langkah serta strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi. Tentunya di sekolah kita ini diperlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan sekolah, baik itu dari kepala sekolah, bapak ibu guru, siswa, dan semua warga sekolah. Kita juga nanti bisa bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, kita di sini saya sudah buat kesepakatan kita pada hari ini, kesepakatan seminar atau belajar kita. Yang pertama itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian jika ada satu peserta berbicara atau berpendapat, maka peserta yang lain boleh mendengarkan, berpikir terbuka dan saling menghormati, berpendapat setelah dipersilahkan, kemudian berpartisipasi penuh. Kira-kira ada yang mau ditambahi atau yang mau kita revisi Bapak Ibu? Pas? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada kertas topik mungkin tadi yang sudah saya bagikan di depan Bapak Ibu. Di sini ada 3 pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju? Ditulis saja nanti nomor 1 ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, ini kertasnya. Tolong dibagi Bu Emes. Apakah Bapak Ibu setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Itu aja nomor 1. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju memberi penghargaan, misalnya dikasih piala, itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Silakan Bapak Ibu, kita kasih pendapat kita. Jawabannya setuju, mungkin boleh dikasih sedikit alasan. Ya, nomor 1 itu hukuman itu dapat mendisiplinkan anakkah? Atau pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca, membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak? Atau memberi penghargaan dengan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mungkin di kelas juga sering kita kasih ya. Nanti kalau kamu bisa jawab, saya kasih
nilai 80 untuk ulangan harian misalnya, seperti itu. Kalau sudah siap, silakan kita tempelkan di papan tulis ini saja Bapak Ibu. Kita tempel di sini. Ya, terima kasih buat responnya Ibu HR, selalu duluan ya. Iya, tidak apa-apa. Ya, boleh di bawahnya, boleh juga di sampingnya ya. Ya, yang lain Bapak Ibu? Terserah, yang mana boleh. Ya, nggak apa-apa, dua-duanya juga boleh, tiga-tiganya juga boleh. Silakan Bapak Ibu yang lain. Nomor berapa yang dipilih? Apa rasanya? Boleh semua dipilih. Ya, boleh juga. Kalau kita sepakat dengan tiga-tiganya, boleh juga. Kalau hanya salah satu juga nggak apa-apa. Iya. Kalau nggak suka semua juga boleh. Kalau oke. Mungkin terbalik Pak. Ya boleh. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Bisa kita baca dulu ya. Mungkin yang pertama tadi di sini ada pendapat yang nomor 1. Yang nomor 1 tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada kita yang berpendapat setuju, tetapi tidak selalu. Kemudian yang kedua, disiplin seperti memberi hukuman seperti membaca atau membersihkan sekolah setuju, tetapi juga makan waktu. Kemudian setuju yang ketiga karena meningkatkan disiplin. Ada juga yang tidak setuju dengan nomor 1 karena itu merupakan motivasi intrinsik atau kesadaran anak. Ada juga nomor 1 tidak setuju karena justru membuat siswa menjadi pendendam. Ada juga yang mengatakan tidak setuju karena anak merasa tidak dihargai. Kemudian ini tiga-tiganya setuju ya, nomor 1, 2, 3 setuju juga. Kemudian tidak selalu karena anak hanya merasa sebentar ya, jadi sifatnya itu sebentar. Kemudian dengan membaca tanpa ilmu pengetahuan, ini setuju. Itu jawaban kita ya Bapak Ibu. Mari kita lihat, itu yang akan kita ulas di seminar kita ini. Jadi topiknya adalah yang pertama adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Kemudian kita ke perubahan paradigma guru. Ini diungkapkan oleh Dr. William Glasser, di mana yang pertama yang perlu kita ubah dari paradigma kita, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Kemudian yang pertama kita lihat Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Ini pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi mungkin posisi kita di sini karena kita sudah lebih dewasa dari siswa, jadi tugas kita itu ya memang sebagai pengontrol siswa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Di sini Bapak Ibu ada stimulus respon, ada teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita bisa lihat yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi mungkin di dalam kelas Bapak Ibu kita sering, supaya sama pemahaman kita dengan siswa itu, kita sering mengubah supaya
orang itu berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap siswa kita salah, kita memandang itu menjadi sebuah kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, dan model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian metode berpikirnya itu adalah win-win atau menang-menang. Kemudian di sini ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Kita bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Kita bisa lihat ini ya, di sini ada makna kata disiplin. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mula-mula, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian di sini ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian untuk model berpikir win-win, menang-menang yang tadi, ada 5 posisi kontrol: guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, segitiga, restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Apa 5 kebutuhan dasar manusia? Yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin kita sudah tahu apa makna kata disiplin karena kita semua sudah sering sekali mendengarnya dan melakukannya. Kita ke tujuan disiplin positif saja ya. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi itu tentunya harus berasal dari diri siswa kita sendiri. Yang tadi di awal itu adalah motivasi internal, bukan karena didorong atau diberikan motivasi oleh orang lain, ya. Atau dia terpengaruh karena adanya tadi hadiah ataupun hukuman. Kemudian mari kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Yang pertama kita lihat adalah sebenarnya tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Pastinya tidak ada satupun di dunia ini manusia yang tidak menginginkan kebaikan. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Siswa kita juga tentunya datang ke sekolah ini karena mereka menginginkan kehidupan mereka lebih baik, bahkan mungkin lebih dari orang tuanya. Nah, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian kita ke teori motivasi dan perilaku manusia. Ini tadi yang kita katakan motivasi eksternal. Itu sebenarnya adalah untuk menghindari ya ketidaknyamanan atau hukuman. Sama seperti kita setiap pagi kalau ada siswa kita yang kita lihat terlambat datang, biasanya kalau kita tanya ada itu yang mempunyai motivasi eksternal. Tujuannya apa? Supaya tidak dihukum, maka dia cepat datang. Kemudian ada motivasi eksternal juga, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya kalau dia cepat, nanti kalau kamu cepat hadir sampai di sekolah, nanti ibu kasih permen ya misalnya, atau nanti nilaimu bagus ibu buat ya, begitu. Jadi itu motivasi eksternal. Kemudian ada motivasi internal. Inilah sebenarnya tujuan dari disiplin positif. Jadi tugas
Tugas kita Bapak Ibu sebagai seorang guru adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal di antara diri anak didik kita sendiri, ya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Artinya mereka bisa akan menjadi seperti apa mereka atas dasar keinginan mereka sendiri. Kemudian setelah anak-anak itu menemukan motivasi internal di dalam dirinya, kita ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi dan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi, yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka akan memperlakukan orang lain. Ini menurut pendapat dari Diana Gosen tahun 2004. Ciri-cirinya yang pertama itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi kita harus membuat siswa itu bukan untuk menebus, misalnya datang terlambat ke sekolah, bukan untuk menebus kedatangannya yang terlambat itu, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Jadi bukan pemaksaan ya Bapak Ibu. Tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang keenam, yang ketujuh, restitusi fokus pada solusi. Yang kedelapan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin Bapak Ibu di awal semester kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Yang dulunya itu adalah peraturan kelas berubah menjadi kesepakatan kelas dan berubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada mungkin jawaban dari kita Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan? Ya silakan Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Menurut saya peraturan itu bersifat memaksa dan hanya satu arah. Biasanya guru yang menentukan. Sedangkan keyakinan kelas itu berasal dari partisipasi murid dan biasanya mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu ya. Jawabannya sudah pas sekali, mungkin Ibu ini sudah melakukan keyakinan kelas juga di kelasnya ya. Jadi kita harapkan bahwa kita nantinya semua melakukan keyakinan kelas di kelas kita. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita tidak menerapkan disiplin positif ya. Kemudian ini kira-kira seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Yang ini adalah ya Bu, peraturan kelas. Kemudian yang hijau ini adalah keyakinan kelas. Kalau sudah kita bentuk keyakinan kelas, maka lingkungannya akan berubah menjadi positif. Kemudian yang merah ini, maka akan tercipta budaya positif. Kira-kira seperti itu. Jadi kita lihat dulu peraturan kelas itu, kita ubah menjadi keyakinan kelas, lingkungannya akan berubah positif, akan tercipta budaya positif di sekolah kita. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kalau datang tepat waktu mengucapkan salam itu adalah kesepakatan kelas ya. Menjaga kebersihan sekolah kesepakatan ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan Kesepakatan. aktif dalam pembelajaran tertib. Jadi kalau kita mau membuat keyakinan kelas, maka kesepakatan ini kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Misalnya di sini ada dibuat kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Kemudian
menghormati orang lain, dan seterusnya sampai ke bawah ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan yang semula ada 5 unsur itu berdasarkan hasil riset menjadi 8, yaitu yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Tindakan guru kita lihat, ya ada contoh di sini. Mungkin dulu ya, mungkin ini zaman dulu berlaku. Seperti kita SD Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ini pernah mungkin kita alami, ya. Itu adalah salah satu contoh dari bentuk hukuman, iya. Dan itu mungkin tidak akan kita ulangi lagi untuk sekarang ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada beberapa contoh lagi di sini. Selalu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, ya. Itu hukuman. Mau tidak mau, kalau memang kita sudah dikasih hukuman, ya mau tidak mau kita harus menjalaninya, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada identitas gagal. Apanya yang gagal di sini? Yaitu kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Identitas sukses itu disiplinnya adalah konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan, ya. Jadi dia tidak harus terjadi, tapi dia merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Sampai ke bawah, akhirnya misalnya ini yang terakhir, hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu bersifat netral, restitusi itu bersifat positif. Ini tadi sudah kebutuhan dasar manusia. Kita ke 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kelimanya ini bisa berlaku di sekolah kita, tetapi yang kita harapkan dia semakin hari semakin bergerak ke kanan. Kenapa? Karena penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau ini boleh juga memang terjadi, tapi kita harapkan dia yang paling baik kita lakukan itu adalah sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Contohnya ya, contoh posisi guru. Kalau kayak dikatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, itu di mana Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Iya, membuat orang merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Hukum. Ayolah, lakukanlah demi ibu atau bapak, teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu apa? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Iya, dari bahasanya pun ya. Terus-terusan kamu gitu ya. Ya, kita sudah memahami ya Bapak Ibu ya, contoh dari pernyataan-pernyataan itu, yang mana dia menjadi teman, penghukum, pemantau, manajer, dan pembuat orang merasa bersalah. Maka kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinannya. Menstabilkan identitas itu contohnya seperti ini. Misalnya gurunya berkata, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Ibu juga dulu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitas anak ya. Kemudian yang kedua, kita memvalidasi kebutuhannya. Ini Bapak Ibu, kita membantu siswa itu mengenali sebenarnya kebutuhan dasarnya apa sebenarnya yang nggak terpenuhi. Bisa saja si anak misalnya ribut sewaktu kita menerangkan, rupanya dia pengen kita perhatikan karena memang dia nggak terpenuhi, ya kurang perhatian mungkin dari rumah. Akhirnya dia membuat sesuatu hal agar kita perhatikan. Jadi kita harus memvalidasi kebutuhannya sebenarnya di mana. Karena
pada dasarnya semua tindakan anak itu yang mereka lakukan di kelas itu pasti ada tujuannya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak itu harus melihat kesalahan yang mana, kita hubungkan dengan keyakinan kelasnya, kemudian nilai-nilai yang mendasari agar manusia itu bisa berinteraksi. Akhirnya ada solusi nanti yang akan dicapai oleh anak tersebut. Mari Bapak Ibu untuk refleksi, boleh lagi kita tuliskan mungkin di kertas kita, boleh 1, boleh 2, boleh 3 atau 4. Kira-kira dari yang telah disampaikan tadi, kira-kira hal baru apa saja yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Apakah sudah berubah pemahaman kita mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah dilakukan selama mengikuti modul ini? Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Maksudnya, apakah Bapak Ibu juga mau menerapkan segitiga restitusi yang tadi, ataukah memang sudah dilakukan selama ini? Boleh Bapak Ibu kita jawab, boleh 1, boleh 2, boleh juga ketiganya, boleh keempatnya ya, keempat-empatnya kalau kita juga mau menjawab yang empat-empat. Mungkin ada hal baru yang kita dapatkan mulai dari awal tadi mengenai yang telah kita bahas ya Bapak Ibu sampai ke segitiga restitusi. Silakan Pak, mungkin boleh di sebelah sini untuk refleksi kita. Ya, di sini Pak. Ya, nampak sekali memang kita sudah berpengalaman dengan jawaban-jawaban kita ya Bapak Ibu ya, nggak diragukan lagi guru-guru SMA 2 ini. Terima kasih Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh? Ya, di sini Bu. Boleh di sini, di atas juga boleh. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya ada 3 lagi yang belum maju. Lukman Nurul. Iya, nggak usah karena ini refleksi kita atas materi yang telah kita dapat. Oke, sembari kita menunggu, saya baca dulu ya. Yang pertama, refleksinya, saya akan berusaha menjadi posisi manajer dan menerapkan restitusi. Mantap sekali. Kita tepuk tangan dong Bapak Ibu. Kemudian, menyelesaikan masalah siswa dengan restitusi. Mantap sekali. Restitusi lebih baik dan saya sangat senang. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian peran penghukum itu tidak baik, tapi yang baik itu adalah manajer. Ya, saya semakin menyadari bahwa menjadi penghukum tidak tepat dilakukan untuk mengatasi masalah. Hal baru yang saya dapatkan yaitu mengubah sudut pandang saya tentang bagaimana menerapkan disiplin yang baik yang akan saya bawakan untuk lebih baik ya Bapak Ibu ya. Saya berposisi sebagai manajer dalam kelas. Mantap sekali. Hal yang baru mengurangi menghukum siswa ya. Jadi kita sudah sadar ya dikasih penyadaran hari ini. Setuju dan membuka wawasan saya sebagai manajer yang baik bagi murid. Saya akan bertindak sebagai manajer terinspirasi untuk merupakan perubahan paradigma positif. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Dukungan yang Anda yang tak tergoyahkan telah memainkan peran penting dalam kesuksesan kita bersama. Kami sangat berterima kasih atas kerjasama kita semua. Salam bahagia Bapak Ibu. Terima kasih. Kopi.